Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Hafiz akan sedikit menjelaskan tentang intervensi pola hidup penderita hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah diastolik yang terus-menerus meningkat lebih dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm Hg. Hipertensi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke, serta kematian. Sekitar 33% dari 8 miliar populasi global hidup dengan hipertensi. Perubahan gaya hidup adalah landasan pencegahan dan pengobatan hipertensi. Baik pemerintah maupun industri sangat penting untuk mendukung dan menerapkan perubahan ini. Perubahan gaya hidup. Landasan pencegahan dan pengobatan hipertensi baik pemerintah maupun industri sangat penting untuk mendukung dan menerapkan perubahan ini. Rekomendasi mencakup menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan aktivitas fisik, pola makan, dan minum yang sehat, serta menghindari kebiasaan yang buruk. Perubahan gaya hidup ini harus dimulai sejak dini dan harus dilanjutkan bahkan ketika obat-obatan penurun tekanan darah diresepkan. Jadi penderita hipertensi walaupun sedang melakukan konsumsi obat hipertensi disarankan melakukan perubahan gaya hidup ini. Pencegahan dan pengendalian hipertensi dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali dalam seminggu. Tidak merokok dan menghindari asap rokok, diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, yang terakhir menghindari minum alkohol. Manajemen berat badan. Penurunan berat badan harus dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meningkatkan olahraga baik teratur maupun insidental, berjalan atau bersepeda, dan sebagainya. Penurunan berat badan sederhana yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama direkomendasikan untuk penderita hipertensi bersama dengan pengurangan asupan kalori. Aktivitas fisik, latihan resistensi aerobik dan dinamis, atau kombinasi keduanya dapat digunakan dalam pencegahan dan manajemen hipertensi dan penyakit jantung atau pembuluh darah. Olahraga harus ditunda bagi orang dengan tekanan darah yang tidak terkontrol. Tekanan darah sistoliknya lebih dari 180 atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 110 dan harus mendapat izin medis sebelum memulai kembali latihan yang disarankan. Latihan harus dihentikan jika tekanan darah sistoliknya lebih dari 250 atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 115. Pengaturan nutrisinya ada diet DASH. Ini direkomendasikan sebagai intervensi diet efektif untuk mengurangi tekanan darah dan mempertahankan berat badan yang sehat. Diet vegetarian juga telah dikaitkan dengan tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan diet omnivora tanpa batasan. Tidak ada batasan garam, gula, atau lemak jenuh dan trans. Pengaturan nutrisi personal mengingat variasi antar individu dalam merespon asupan nutrisi, masalah kesehatan yang sudah ada, dan preferensi diet. Pendekatan personal terhadap nutrisi dan suplementasi sangat penting untuk manajemen nutrisi hipertensi. DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Komposisi nutrisinya mengutamakan konsumsi makanan yang kaya akan protein, serat, kalium, magnesium, dan kalsium. Batasan garamnya natrium sekitar 1.500 atau 2.300 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam 5 gram per hari. Nah, ini contoh-contoh bahan makanan yang dianjurkan dalam diet DASH. Gula, konsentrasi gula yang tinggi serta natrium yang tinggi dalam makanan yang cerna dapat meningkatkan regulasi ekspresi transporter natrium glukosa. Semakin tinggi konsumsi gula dan garam, semakin banyak pula usus yang menyerap glukosa dan natrium. Hindari gula tambahan, minuman pemanis, makanan pemanis, dan permen. Minuman non-alkohol. Kafein yang terdapat dalam kopi dan teh dapat menyebabkan peningkatan sementara dalam tekanan darah. Konsumsi kopi moderat secara teratur 3-4 cangkir per hari tidak akan mempengaruhi tekanan darah dan sistem kardiovaskular dan dapat cukup bermanfaat. Minuman manis dengan kandungan gula tinggi seperti soda dan jus buah dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan dan obesitas.
Nah, peningkatan berat badan obesitas ini salah satu faktor resiko untuk hipertensi. Minuman kaya nitrat, minuman seperti jus bit, delima, dan kakao yang kaya akan nitrat dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh yang membantu melebarkan pembuluh darah. Tidur. Kualitas dan durasi tidur. Studi menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih pendek dan efisiensi tidur yang lebih rendah dikaitkan dengan tekanan darah yang lebih tinggi dan peningkatan tekanan darah selama 5 tahun. Pola tidur sehat. Pola tidur sehat ini durasi tidur 7 sampai 8 jam tanpa insomnia, tanpa mendengkur, tanpa kantuk berlebihan. Ini dikaitkan dengan risiko hipertensi yang lebih rendah. Analisis retrospektif dari UK Biobank menunjukkan bahwa tidur siang yang sering dikaitkan dengan peningkatan risiko 12% tekanan darah tinggi. Jadi kesimpulannya, hipertensi adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi untuk morbiditas dan mortalitas global. Perubahan gaya hidup merupakan inti dari pencegahan dan pengobatan hipertensi. Disarankan untuk memulai perubahan gaya hidup sejak dini, termasuk menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan aktivitas fisik, dan mengkonsumsi makanan serta minuman yang sehat. Pentingnya pendekatan holistik dalam nutrisi, diet, olahraga, dan mindfulness untuk mengelola tekanan darah. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.